malam Mbak Desti. Selamat malam, Bu. Ya, ini pesertanya berapa Mbak Desti? Masih 12, Bu. 12 ini harusnya Yang 8 tambah 7 ya. iya, 15 harusnya. iya. Sepertinya udah kurang 3 mahasiswa aja ini, Bu. Nggak apa-apa, kalau misalnya dimulai gimana? Monggo, boleh, Bu. Oke, saya mulai ya Mbak Desti nih. Nggih, Bu, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Siapa ini? Mbak Riza, Mbak Dona. Selamat malam, Bu. Laila ya. Oke, bisa on cam semua kah? Oh, ada tadi yang Mbak Gracia ya, yang nggak bisa masih kerja. Mbak Dona, Mbak Dona atau Bu Dona ini? Oke, sudah lumayan. Oke, untuk hari ini mata kuliah manajemen keuangan tetap dengan hitung-hitungan ya, namun dengan bab yang berbeda. Hari ini kita ke laporan keuangan, kemudian kita bahas arus kas. Arus kas itu berarti kalau bagian admin di sebuah perusahaan itu buku kas. Jadi isinya biasanya kalau buku kas kan ada kas masuk, ada kas keluar ya. Jadi itu ceritanya yang ada dalam buku, semua penerimaan-penerimaan dan semua pengeluaran-pengeluaran gitu ya. Nah, kalau nanti di accounting dari buku kas itu akan dijadikan sebuah laporan keuangan. Dan kemudian kita juga sedikit membahas tentang pajak. Artinya, kenapa kok pajak itu nanti akan berpengaruh kalau misalnya kita investnya atau kita memperoleh dana itu dari utang ya atau dari penyertaan modal. Kita mendapatkan modal dari pihak lain. Itu nanti berpengaruh terhadap besar kecilnya pajak yang kemungkinan akan kita bayarkan. Gitu ya. Ini Bu Yuniar izin share screen dulu. Sudah, Bu. Ya. Oke. Jadi kalau seseorang gitu ya atau sebuah perusahaan instansi itu akan menanamkan uangnya ya itu pasti dia melihat apa? Melihat performan kan ya, melihat performan dari eh, perusahaan itu kinerjanya bisa dilihat dari laporan laba rugi, kemudian dilihat dari neracanya, dan dilihat dari laporan perubahan modal. Nah, ini. Jadi kalau laporan yang disebut dengan laporan keuangan itu biasanya paling tidak ya terdiri dari empat ini. Yang pertama adalah neraca. Neraca itu menunjukkan posisi keuangan, artinya harta-harta kita. Jadi harta kita, kemudian utang kita, kemudian modal kita itu tampilnya di neraca. Sehingga kalau kita ingin tahu berapa laba sebuah perusahaan yang akan kita masuki ya, akan kita invest, itu jangan di neraca. Ya, karena neraca pasti isinya hanya tiga. Ya, aset atau harta kita, kemudian apalagi tadi? Masih ingat apa? Hutang, dan yang ketiga adalah modal. Yang berikutnya itu laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini isinya kalau di sebuah perusahaan jasa itu isinya hanya pendapatan gitu ya, sama biaya-biaya semuanya. Jadi tampilnya di laba rugi. Itu kalau di perusahaan jasa atau servis ya. Kemudian kalau di perusahaan trading atau perusahaan dagang ini lebih agak panjang ya laba ruginya. Kenapa? Karena ada barang di situ. Nah, barang maka akan muncul apa? Namanya harga pokok penjualan. Kenapa muncul harga pokok penjualan? Itu karena pada saat kita beli kulaan gitu ya, itu harganya berapa rupiah.
Dan kemudian kita jual, kita pasti mengambil margin, profit margin sekian persen. Ya, jadi kalau di perusahaan dagang itu ada istilah harga pokok penjualan atau HPP. Nah, masih di laporan laba rugi ini, kalau di perusahaan industri atau pabrik lebih rumit lagi, lebih panjang lagi laba ruginya. Kenapa? Karena ada perhitungan harga pokok produksi, gitu ya. Karena di perusahaan industri kan mengubah bahan 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 mentah ya menjadi bahan jadi. Maka ada hitung-hitungan tentang harga pokok produksi yang terdiri dari ya harga pokok produksi itu biaya bahan bakunya, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan kemudian biaya overhead pabrik. Ini lebih panjang ya. Kemudian kalau laba ditahan itu biasanya laba ditahan adalah laba yang diperoleh oleh sebuah perusahaan di periode itu, misalnya dapat 2 miliar itu ya, maka ada sebagian yang ditahan itu berarti nggak dibagikan ya. Dan kemudian ada lagi sebagian yang dibagi-bagikan sebagai dividen. Dan yang berikutnya adalah laporan arus kas ya. Nah, arus kas ini nanti namanya arus kas udah terdiri dari dua ya. Kalau nggak keluar ya masuk. Ini di sini ada cash inflow gitu ya. Inflow itu berarti ada pemasukan, ada uang masuk. Dan juga cash outflow, artinya kita bayar biaya-biaya, kemudian bayar utang itu masuk sebagai eh, eh, outflow ya, cash outflow itu. Oke, sebelum saya ke sini mungkin saya pengen oret-oretan sedikit ya. Pengen oret-oret. Kemarin mungkin sudah saya jelaskan belum ya? Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan itu kalau di laporan laba rugi ya, laporan laba rugi, LR gitu ya. Kalau di perusahaan jasa saya contohkan di sini ya, jasa itu lebih mudah susunannya. Itu terdiri dari berapa pendapatan-pendapatannya gitu ya. Misalnya pendapatannya adalah 10 juta gitu aja, 10 juta ya. Kemudian biaya-biaya dia keluar misalnya 7 juta gitu ya, 7 juta. Berarti kira-kira labanya berapa ini? 3 juta ya, laba 3 juta. Ini saya mau jelaskan apa yang disebut dengan eh, apa yang disebut dengan dividen, apa yang disebut dengan laba ditahan. Jadi sebuah perusahaan kalau misalnya dia itu mendapatkan 3 juta, maka ada sebagian yang dibagikan sebagai dividen ya. Ada sebagian lagi yang ditahan. Artinya di sini tidak digunakan atau tidak dibagikan kepada para pemegang saham, ya, tapi dimasukkan lagi, ya, dimasukkan lagi ke dalam perusahaan. Nah, kalau yang dividen ini mungkin misal ya, 30% disebar-sebar ya kepada para investor dan yang 70% ini dibiarkan ada di dalam perusahaan untuk operasional selanjutnya. Jadi ini yang dimaksud dengan laba ditahan dan dividen, gitu ya. Saya lanjut. Gambaran neraca, ya. Gambaran neraca itu kan saya bilang tadi posisi keuangan. Jadi kalau misalnya Anda mendirikan sebuah usaha ya, kemarin sudah saya contohkan, em, usaha itu Anda dapatkan dari karena butuh misalnya 10 juta, yang 5 juta itu adalah dari ngutang, yang 5 juta ada orang yang investasi ke kita. Saya mohon dijelaskan mungkin apa bedanya ngutang ya, utang sama modal. Ada yang mungkin bisa menjelaskan yang penjelasan minggu kemarin ya. Mungkin Mbak Nenden atau Mbak Joyce.
Itu. Mbak Nenden, halo, Joyce. Iya, Bu. Nah, Pak Nenden, apa bedanya? Kita mendapatkan dana, ya, kalau kita mendirikan sebuah usaha, mendapatkan dana dari utang, dan kalau kita mendapatkan dana dari modal. Hmm, Sebentar, Bu. Gimana kemarin? Hmm. Sudah kan ini ya, sudah belum jelaskan. Hmm. Kalau utang itu berarti kita harus ngasih bunga ya kepada yang ngasih dana ke kita. Ya, tidak peduli Iya, Bu. perusahaan kita ini bangkrut, agak terseok-seok, atau sehat banget, yang penting kita berkewajiban untuk memberikan bunga ya kepada siapa? Tempat yang kita utangin tadi, si X tadi. Itu kalau kita ngutang. Tapi kalau modal gimana? Kita dapat pendanaan ya, kucuran dana sehat dari modal. Artinya, kalau modal itu bukan berupa bunga, tapi nanti pada akhir periode ya, eh, untung kita berapa gitu ya. Nah, maka sekian persen untuk dia gitu ya. Jadi bukan eh, belum pasti gitu ya. Jadi di awal kalau utang itu kan memang mau nggak mau harus bayar. Tapi kalau modal itu kan harus orang yang invest ke kita ya, orang yang invest ke kita itu bisa bisa ikut memanage perusahaan kita, bisa memanage usaha kita, tuh ya. Jadi kira-kira dari pengertian ini eh, untung ruginya apa? Kalau kalau saya sebagai penyandang dana ya, saya ngutangin seseorang, enaknya apa bagi saya? Menurut Anda apa? Kalau utang loh ya, mungkin ada yang bisa bantu jawab. Logikanya gimana? Mungkin tidak menanggung kerugian ya Bu ya, karena yang namanya hutang harus dikembalikan senilai-nilainya Bu. Ya. Jadi kalau utang, saya bagi orang yang ngutangin itu merasa aman. Kenapa? Karena saya pasti mendapatkan return. Return itu ya kembalian itu tadi. Berupa apa returnnya? Bunga. Ya, nggak peduli perusahaan yang saya utangi itu bangkrut atau tidak, yang penting bayar ke saya. Nah, itu contoh dari obligasi ya prakteknya. Tapi kalau modal, enaknya apa modal? Dananya berasal dari pemilik perusahaan. Ya, dananya ya dari perusahaan. Tapi lebih apa yang lebih kelihatan kalau kita menanamkan modal, bukan ngutang ya, bukan ngasih utang. Kita jadi nggak punya bunga Bu. Mengurangi resiko, Kalau Bu. misalkan kalau Mengurangi untuk risiko likuiditas perusahaan. Jadi kalau kalau modal itu kemungkinan returnnya kan lebih besar, meskipun resikonya juga besar, gitu ya. Tapi kalau utang resikonya sedikit. Kenapa sedikit? Karena masih terbayar, gitu ya. Tapi ya return yang kita terima, bunga yang kita terima kalau kita ngutangin itu lebih kecil daripada kalau kita menanamkan uang kita dalam bentuk penanaman modal, ya. Nah, kalau utang itu biasanya dalam bentuk obligasi karena itu adalah surat bukti utang, ya. Kalau kalau saham itu adalah modal, ya. Nah, itu adalah surat bukti kepemilikan. Kalau kita lihat dari sini, penampakan dari neraca itu kita lihat di sini ya. Bagaimana penampakannya? Kalau di sebelah kiri, ini namanya adalah aktiva. Aktiva itu sama dengan aset. Aset itu sama dengan harta kita, ya. Yang sebelah kanan itu adalah namanya pasiva. Terdiri dari dua, yaitu kewajiban dan modal. Nah, aktiva itu harus balance dengan pasiva, ya. Kalau aktivanya misalnya 2.000, maka pasifanya juga harus 2.000. Makanya kalau Anda mendirikan sebuah usaha, ngutangnya 5 juta,
dikasih modal teman 5 juta, maka 10 juta itu Anda namakan aset. Gitu ya. Nah, aset itu sendiri, harta itu sendiri dibagi menjadi beberapa, yaitu aset lancar dan aset tetap. Kalau aset lancar itu artinya adalah harta-harta kita yang cepat berubah bentuk menjadi uang tunai. Ya, kayak misalnya Anda punya emas gitu ya. Itu termasuk aktiva lancar atau aktiva tetap. Kalau aktiva tetap itu segala harta yang kurang liquid ya, dalam waktu 1 tahun masih belum tentu bisa diuangkan, berubah bentuk menjadi uang. Jadi kalau emas lebih cocok kemana? Lancar. Lancar, iya. Kalau pabrik peralatan itu adalah aset tetap namanya, ya kendaraan masuk di situ. Nah, kalau yang kayak kas, setara kas, piutang usaha, persediaan ini kan lebih cepat berubah bentuk menjadi uang. Kenapa? Karena piutang kita nagih orang jadi uang ya. Persediaan di gudang laku bentuknya nanti jadi uang kan gitu. Nah, kemudian kewajiban juga ada kewajiban atau utang lancar dan juga utang jangka panjang. Bedanya adalah kalau utang lancar ini artinya utang yang harus segera kita bayar. Dalam tempo maksimal kurang dari setahun itu harus kita bayar. Contohnya apa? Utang dagang ini maksudnya ya. Kemudian wesel bayar itu disertai dengan promise. Promise itu surat bukti sanggup membayar. Kemudian hutang gaji, kalau perusahaan punya ada gaji yang belum diberikan kepada karyawan, nah itu masuk di utang lancar. Kalau utang jangka panjang itu adalah utang yang harus kita lunasi masih harus lunas jangka waktunya masih panjang, lebih dari setahun. Ya, contohnya adalah obligasi. Obligasi itu masuk di utang jangka panjang. Kemudian ekuitas atau modal ya, istilahnya di sini ekuitas. Itu terdiri dari, nah ini saham biasa, artinya adalah modal yang sudah laku terjual. Jadi ada 50 juta lembar saham yang dijual kepada pihak luar, kepada publik. Laba ditahan itu adalah ada apa tadi? Laba ditahan. Laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Nah, kenapa laporan keuangan itu ya neraca, laba rugi itu disajikan dalam 2 tahun? Ya, maksudnya adalah agar bisa dibandingkan. Misal sekarang tahun 2022. Nah, pasti kita sebagai pemilik bisnis pengen tahu. Kalau sekarang tahun ini 2000 dolar misalnya. Nah, tahun kemarin kita punya aktiva berapa gitu kan? Nah, ini bisa dibandingkan. Jadi penyajiannya biasanya 2 tahun. Oke, sekarang dari neraca yang ada gitu ya, itu bisa dianalisa. Ya, kalau kita sebagai pemilik bisnis, itu kita pengen tahu modal kerja. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong modal kerja atau modal kerja itu ada dua, ada yang sifatnya GWC, GWC itu gross ya. Kalau N itu net itu bersih. Jadi kalau kita lihat di sini rumusnya apa itu? NWC, Net Working Capital. Itu adalah aset lancar dikurangi dengan utang lancar. Jadi kalau kita secara garis besar orang nanya apa namanya net working capitalmu berapa gitu kan? Nah itu adalah Anda bayangkan semua aset lancarnya dia dikurangi dengan utang lancarnya. Kalau kita lihat di sini ya tahun 2021 aset lancarnya 810, utang lancarnya 220. Tahunnya lihat ya 810 min 220. Itu disebut dengan net working capital. Sedangkan yang tahun 2022 berapa? Aset lancarnya 1000 dikurangi 310. Itu ya. Aset lancar.
22. Ya, kewajiban lancar 310. Sehingga berapa? 690. Ini kalau kita baca ya, seorang manajer keuangan membaca net working capital, working capitalnya naik ya 590 ke 690. Bagaimana cara membacanya ini? Bagus atau enggak gitu ya? Kira-kira gimana? Menurut Anda, bagus enggak NWC naik? Logikanya aja, aktifannya dikurangi utang dulu cuman segini. Sekarang aset lancar, dikurangi utang lancar. Banyak. Berarti asetnya banyak banget ini naik asetnya. Berarti kemungkinannya apa? Aset itu kan nggak hanya kas, mungkin kasnya naik. Kenapa kas naik? Itu karena mungkin banyak penjualan kan gitu ya. Ada lagi, kenapa kok eh, apa namanya asetnya naik? Selain tadi kasnya lebih banyak daripada periode yang lalu. Apa kira-kira ya? Apa kira-kira? Mungkin juga kita beli Aktiva tetap gitu ya. Dulu mungkin nggak punya mesin apa gitu, sekarang beli baru ya. Jadi ingat Aktiva lancar. Ah, sekarang apakah bisa itu dikategorikan sebagai Aktiva lancar mesin pabrik? Tidak bisa ya. Jadi aset tetap termasuk itu. Jadi tidak masuk di net working capital. Apalagi termasuk di sini kalau kita lihat. Oh, piutangnya naik. Piutang naik itu mungkin disebabkan apa? Penjualan kita naik sehingga banyak yang berhutang pada kita. Kemudian lagi, tifa lancarnya naik. Bisa jadi karena apa? Persediaan kita naik ya, persediaan di gudang naik. Kenapa kok naik? Kemungkinan banyak permintaan gitu kan. Nah, jadi mainnya di aktiva lancar tuh di sini. Kalau tadi saya contohkan yang beli mesin itu tidak masuk di net working capital karena mesin itu masuk di aset tetap. Gitu ya. Jadi ada kemungkinannya banyak. Kenapa NWC naik? Nah, kalau NWC naik, kalau itu disebabkan oleh kenaikan kas, berarti aset lancar meningkat lebih besar daripada liabilities. Liabilities itu utang lancar, ya. Ini kalau ini aset lancar. Atau bisa jadi apa? Ininya naik, ininya sedikit, gitu ya. Artinya di sini apa? Kalau banyak aset lancar itu adalah likuiditasnya meningkat. Liquid itu berarti banyak aset yang siap untuk dibelanjakan. Sekarang ke NOWC. Aduh, ada istilah lagi NOWC. Ada NWC, ada NOWC, Net Operating Working Capital. Dari mana itu rumusnya? Mirip ya, mirip dengan NWC, hanya itu coba dilihat. Ini dikurangi dengan wesel bayar. Ya. Jadi aset lancar minus utang lancar dikurangi dengan wesel bayar. Kenapa kok wesel bayar harus dikurangi ini? Kalau NWC tadi kan ini aset lancar min utang lancar. Kenapa kalau OWC ini harus dikurangi wesel bayar? Wesel bayar itu tahu ya, wesel bayar itu promise atau surat kesanggupan untuk bayar. Harus dikurangi itu. Kenapa? Karena wesel bayar itu not interest bearing current liabilities. Artinya utang lancar yang enggak ada bunganya. Itu ya, yang enggak ada bunganya. Nah, ini harus dikurangi dulu. Sehingga kalau kita cari di 2021 aset lancar ini 590 masih dikurangi ini 220 dikurangi 60 ya. Wesel bayarnya tadi termasuk utang ini ya. Ini wesel bayar termasuk utang lancar juga. Kalau yang tadi aset lancar dikurangi ini, kalau yang NOWC aset lancar kurangin ini sama wesel bayar. Ya.
dikurangi wesel bayar. Oke, kalau kita lihat di sini NOWC-nya naik ya, mulai dari tahun lalu 650, tahun sekarang 2022 800. Kira-kira membacanya gimana? Bagus nggak ini NOWC naik? Bagus ya. Karena apa? Karena semakin besar aset lancarnya dan ini yang dalam kurung ini sedikit, maka hasilnya kan ketemu gede. Ini artinya asetnya banyak, gitu ya. Sekarang yang kedua. Jadi tadi apa? Dari neraca ini saja kita bisa menganalisa dengan NWC-nya berapa, NOWC-nya berapa, gitu ya. Dari neraca, Laporan keuangannya ada berapa? Tadi ada 4. Kita masih bahas yang ini, ya. Kita bahas yang masih neraca. Oke, dan neraca bisa dicari apa? Berapa NWC, berapa NOWC. Ya, sekarang masuk di yang kedua, laporan laba rugi. Bentuknya gimana ya penampakannya kalau laba rugi? Jadi laba rugi itu seperti yang Bu Yuniar jelaskan awal tadi, itu adalah sebuah laporan yang isinya berapa pendapatan-pendapatan dan berapa biaya-biaya. Atau artinya di sini labanya berapa kalau itu laba dan berapa ruginya kalau itu perusahaan itu mengalami rugi. Penampakannya seperti ini. Ini kalau saya lihat, ini perusahaan service ya, perusahaan jasa. Karena tidak ada penampakan harga pokok produksi. Oke, seperti semula saya jelaskan, laporan laba rugi itu kan juga harus ditampilkan sebanyak 2 tahun ya. Harus ditampilkan 2 tahun agar bisa dibandingkan. Kalau kita lihat sekilas di sini penjualannya 2021 ke 22 naik ya. Biaya operasionalnya, biayanya ini tambah ini tambah ini, biaya operasionalnya tapi bertambah. Meskipun ini penjualnya bertambah, ini pun juga nggak enaknya ya, biayanya juga nambah. Gitu. Terus biaya bunga naik juga, EBT itu laba sebelum pajak, kemudian kena pajak 40% dari ini. Nah, kalau kita lihat nih, dari 117 yang dibagi sebagai dividen hanya Rp57. Ya, dari sini membuktikan bahwa kalau perusahaan itu mendapatkan laba, EAT, earning after tax, setelah dikurangin pajak, itu pasti nggak semuanya dibagikan sebagai dividen ya. Pasti ada dana lain lagi yang diendapkan masuk lagi ke dalam perusahaan. Ini 2 tahun. Nah, sekarang dari laporan laba rugi itu kita bisa lihat apa? Kalau kita mau invest ya, kemudian kita lihat, oh ini laba ruginya ini. Maka apa yang bisa kita lihat? Dari sini yang kita lihat apa? Oh, labanya dia setelah pajak itu turun ternyata ya, setelah pajak. Meskipun penjualan dia naik, ya kan? Naik kan ini. Tapi kok anehnya labanya malah turun ya? Nah, dulu 121 sekarang 117. Kira-kira apa? Disebabkan oleh apa? Apakah pajak? Enggak juga. Pajaknya dulu 81, turun 78. Enggak disebabkan oleh itu. Tapi disebabkan oleh apa? Nah, kalau kita lihat di sini, dulu biayanya cuma 60. Tapi di sini biaya bunganya 88. Nah, ini gara-garanya. Gitu ya. Ini yang membuat kenapa labanya itu turun. Meskipun penjualan kita naik, marketing mati-matian ngejual barang ya. Dia sudah bisa ngejual barang sesuai target, tapi ternyata kok masih rugi, masih turun juga itu labanya. Nah, karena ini ya. Nah, sekarang kalau di laba rugi yang dianalisa apa? Yang pertama bisa dianalisa EPS. EPS itu earning per share. Artinya laba per lembar saham. Kalau saya punya, jadi kalau saya baca begini ya, kalau saya punya, ini kan EAT-nya dari sini,
membaginya dividen itu dari sini, bukan dari sini ya, karena ini kan sudah dikurangi dengan dividen. Jadi pengen tahu kalau saya punya 1.000 lembar, berarti laba per lembarku berapa? Udah berita bagus, ini mendapatkan laba 117 gitu ya. Maka EPS itu adalah 117 laba yang diperoleh dibagi dengan saham yang beredar itu berapa lembar. Ya, 50 juta lembar. Dari mana 50 juta lembar? Infonya ada di neraca. Nih, ini dia. Ya, ini kan sudah kejual. Maka EPS kalau saya invest ke sebuah perusahaan pasti saya kepo ya toh. Saya tiap hari mesti buka tutup ini laporan laba ruginya dia sudah muncul belum? Sudah publish belum? Itu. Itu EPS. Jadi berapa EPS-nya? 2,35 dolar. Kemudian DPS. DPS itu dividen saham biasa. Jadi artinya adalah berapa sih dividen yang saya dapatkan per lembar. Gitu ya. Nanti ini akan mempengaruhi berapa dividen yang akan kita terima. Kalau dividen per lembarnya 1,15 dan kita punya 1.000 itu ya. Kita punya 1.000 lembar ya tinggal ini kalikan 1.000 lembar itulah yang kita peroleh dividennya. Kemudian ada lagi dari laporan laba rugi itu bisa kita lihat nilai buku per lembar saham atau istilahnya adalah BVPS, Book Value per Share, gitu ya, BVPS. Dari mana rumusnya adalah dari total ekuitas biasa ya dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Ekuitas berarti modal, berapa ekuitas biasanya? Itu bisa dilihat dari mana? Kalau modal, jangan cari di laba rugi ya, tapi carinya di neraca. Berapa jumlahnya? Tahun 2022 940. Itu ya, dibagi 50 juta lembar. Itu adalah BVPS-nya. Kemudian dari perhitungan itu begitu juga yang 2021 ya, dengan rumus yang sama. Silakan Anda cari dan ini jawabannya ya. Data per lembar saham ini dibandingkan harga sahamnya adalah segini, 21 ini 26. Jadi turun harga sahamnya. Kemudian laba per lembar saham ini juga turun gitu ya. Padahal tadi sesuai contoh marketing berhasil mencapai target penjualan naik ya. Kemudian, nah ini dividennya naik, ya. Jadi mungkin untuk meredam kok ini EPS-nya turun, maka perusahaan menetapkan dividennya agak banyak, gitu ya. Kemudian BVPS-nya naik. Oke, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan. Cukup, belum, Bu. Ada ya. Oke, sekarang laporan keuangan yang ketiga. Jadi yang pertama apa? Masih ingat neraca. Yang kedua masih ingat apa? Laporan laba rugi. Laba rugi. Iya, laba rugi yang kedua tadi yang barusan kita bahas. Yang ketiga adalah laporan laba ditahan. Laba ditahan itu apa artinya? Yang Bu Yuniar jelaskan tadi, Yang ya. tidak dibagikan. Iya, yang tidak dibagikan, kepada para pemegang saham. Berarti masuk lagi ke dalam perusahaan untuk apa? Kegiatan operasional periode berikutnya. Kalau Anda hubungkan ini dengan yang neraca ya sama laba rugi, itu cara mencarinya adalah modal yang awal tahun 2021 dari mana modalnya? Ini ya, 2021. Modalnya adalah di sini. Betul ya? Kita lihat. 880
Kemudian labanya, tadi dapat laba di laporan laba rugi ini jadi nilai ini dari laba rugi. Dan dividennya di laporan laba rugi 57. Sehingga perubahannya apa? Plus apa minus ini? Plus ya. Labanya lebih gede daripada kita bagikan ke para pemegang saham. Jadi masih ada tersisa 60. Sehingga ya laporan perubahan modalnya adalah dulu 880, kemudian ada perubahan 60, dan akhirnya ada modal sekarang di tahun 2022 adalah 940 dolar. Gitu ya. Kemudian yang keempat, satu sudah neraca, laba rugi, perubahan modal. Yang keempat arus kas. Jadi Bu Yuna tadi cerita arus kas itu adalah sebuah laporan ya, isinya adalah berapa uang kas masuk dan uang kas keluar. Gitu ya. Nah, di dalam manajemen keuangan ya, juga di dalam akuntansi keuangan, untuk laporan arus kas bersih ini dibedakan karena 3 kegiatan ya. Jadi aktivitas operasi ini ada kas masuk juga ada kas keluar gitu ya. Sebentar. Ya. Jadi kalau aktivitas operasi itu kan ada masuk, ya kan, ada juga keluar. Tapi dari aktivitas operasi, investasi juga gitu. Kita pernah melakukan investasi itu eh, eh, ada kas masuk. Kenapa? Contohnya apa? Kalau saya investasi modal saham gitu ya, maka akhir tahun saya mendapatkan dividen. Berarti kan masuk, ada uang masuk. Intinya yang kita bahas itu adalah kasnya masuk atau kasnya keluar. Ada lagi, ini sebuah aktivitas investasi yang mengakibatkan duit kita berkurang. Kalau tadi kan masuk itu nanam, kemudian dikasih dividen masuk, ada kas masuk. Apa nih contohnya keluar? Kalau kita apa? Membeli saham atau membeli obligasi, ya kan? Keluar. Juga kemudian ada investasi atau pendanaan. Ya, itu bisa masuk, bisa juga keluar. Ya, jadi aktivitas-aktivitas 1, 2, 3 ini bisa jadi masuk dan keluar gitu kan ya. Nah, sekarang kita coba pahami apa sih aktivitas operasi itu apa aja contohnya, definisinya gimana, mana yang masuk kategori aktivitas investasi, mana yang masuk kategori aktivitas pendanaan. Gitu ya. Nah, ini ada arus kas operasi itu adalah yang berasal dari operasi normal, misalnya yang masuk ya, kita ngejual barang, gitu ya, barang jualan kita, berarti ada kas masuk, itu termasuk cash inflow akibat aktivitas operasional. Kemudian ada lagi biaya membayar listrik ke PLN, ya, misalnya 500.000, itu termasuk cash outflow, kas keluar kan ya, tetapi dari aktivitas apa? Operasional. Itu contohnya. Jadi kalau operasional, cirinya adalah untuk uang yang masuk dan keluar akibat kita menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Ya, tadi jualan, dapat uang masuk, kemudian bayar biaya-biaya, uang masuk, itu masuk di kategori yang kegiatan operasional. Gitu. Sekarang yang arus kas yang investasi. Tadi ada apa tadi? Yang pertama operasional. Sekarang yang masuk kategori akibat dari investasi. Ya, kas masuk dan kas keluar. Artinya kalau investasi contohnya apa? Kalau kita investasi itu beli beli aset, beli mobil, beli tanah, beli bangunan, ya. Uang yang kita keluarkan itu disebut dengan cash outflow.
Ya, kas keluar akibat dari kegiatan investasi. Kalau tadi kan akibat kas masuk yang kita yang kita terima akibat kegiatan operasional. Kalau ini kegiatan investasi, ingat tadi ada tiga, ya, ada tiga. Akibat operasi, investasi, dan pembiayaan atau pendanaan. Nah, kita sudah masuk di yang kedua, ya. Nah, yang ketiga itu adalah kas masuk dan kas keluar akibat kegiatan pendanaan. Ya, contohnya adalah kalau cash inflow masuk itu karena kita sudah pernah dulu menanam saham, ya, beli saham, kemudian kita tinggal terima dividennya. Berarti kas masuk ya. Berarti itu cash inflow karena aktivitas pendanaan. Sekarang coba cari contoh. Cash outflow, ya, pertanyaan Bu Yuniar. Cash outflow yang berasal dari aktivitas pendanaan. Silakan cari contohnya. Apa contohnya? Contohnya Pembayaran adalah utang, Bu. pembayaran hutang. Ya, boleh. Ada lagi? Pembelian kembali saham. Iya, Pembelian pembelian saham. Ya, itu cash outflow, ya, karena aktivitas pendanaan. Oke, jadi sudah paham ya. Sekarang yang berikutnya, laporan arus kas itu bentuknya seperti apa, gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini. Kelihatan nggak ini? Kalau kita lihat di sini, ini ya, ini ada kegiatan operasional tadi, kemudian ini kegiatan investasi, ada kegiatan pendanaan, ya. Jadi memang dipilah menjadi tiga. Nah, masing-masing ini kadang ada plus, kadang ada minus. Ini juga investasi jangka panjang, kadang ada cash inflow, kadang ada cash outflow yang mengakibatkan duit kita, kas kita berkurang. Ini juga akibat dari aktivitas pendanaan, ada kas masuk dan ada kas keluar. Coba kita lihat di sini. Kalau laba neto, itu ya, laba neto itu menambah kas atau mengurangi kas kita? Menambah ya. Makanya di sini simbolnya adalah plus ya, bukan minus. Penyusutan amortisasi. Nah ini, kenapa biaya penyusutan itu di sini plus sifatnya menambah duit kita? Ada yang tahu kira-kira kenapa? Karena kalau pada saat kita membuat biaya penyusutan mesin gitu ya, apakah benar-benar ada uang keluar dari biaya penyusutan? Kan tidak. Itu hanya aturan dari accounting. Kalau sebuah aktiva itu memang harus disusutkan. Meskipun kalau kita lihat nggak ada uang satu pun ya, 1 rupiah pun yang keluar akibat kita membuat rekening menjurnal biaya penyusutan. Maka kalau tidak ada aliran kas keluar, tapi sudah kadung keluar di laporan laba rugi kan tampil itu ya, maka di sini tandanya adalah plus ya. Jadi ini plus juga, ini juga plus karena sifatnya menambah duit kita. Lagi nih, kenaikan persediaan. Kenapa kok minus di sini tandanya? Coba logikanya gimana? Ada yang pengen membantu logikanya? Soalnya beli barang, Bu. Jadi ada kas keluar. Nah, ya. Jadi kalau kita beli barang, ya, beli barang itu kan ada uang yang keluar. Kenapa? Kita beli kok. Maka di sini kodenya adalah apa? Kodenya adalah minus. Gitu. Sebentar, ini pointer saya kok hilang.
Ini. Ini ya, jadi kodenya minus di sini. Terus kemudian, nah ini saya minta tolong dijelaskan. Kenapa kok kenaikan piutang itu naik nilainya ya dari tahun lalu ke tahun sekarang itu naik. Itu kenapa kok minus? Ada yang tahu? Ya, piutang naik loh ya. Mengapa piutang naik itu berakibat duit kita kok berkurang cash kita? Gimana logikanya? Karena kita ngutangin orang, piutang itu kan ngutangin orang ya. Kalau utang itu kita berutang ke orang lain. Kalau piutang berarti kita ngutangin orang. Ngutangin orang berarti apa? Duit kita Belum menerima ngutangin. uang. Pas kita berkurang. Ya, pasti berkurang toh. Karena apa? Duitnya dibuat ngutangin orang. Lagi ini, kenaikan utang usaha. Nah, ini. Kenapa utang naik kok malah duitnya bertambah? Logikanya gimana? Soalnya Karena ada kita uang masuk dari pinjaman ke orang. Hasil minjam ke Hmm, orang. ada uang masuk, pinjaman dari orang, kita ngutang ya. Kemudian ada kita terima duitnya, masuk pasti ini kok tandanya adalah pasti plus. Oke nih. Kenaikan upah dan pajak yang masih harus dibayar. Kenapa? Upah naik, pajak juga naik, harus dibayar. Kenapa di sini simbolnya adalah plus, bukan minus? Kenapa ini sifatnya menambah duit kita? Kenapa kira-kira? Plus simbolnya, bukan minus. Biasanya kan kalau bayar pajak kan harusnya minus ya. Ingat, ini utang pajak ya, yang masih harus dibayar, belum dibayar. Apa berarti? Karena kas perusahaan belum keluar. Iya, kan belum dikeluarkan. Harusnya kan sudah harus keluar, belum keluar. Maka, tapi di laporan laba rugi itu sudah ada, ya, atau di neraca sudah ada hutang pajak. Saya kan belum dibayar tuh. Kalau naik berarti ya apa harusnya dibayar tapi belum bisa bayar. Maka kasnya bertambah. Ini logikanya. Ini yang agak sulit logikanya mungkin yang ini, ya. Oke, kita bahas yang kegiatan investasi jangka panjang. Contohnya apa tadi? Investasi jangka panjang, beli properti ya, beli tanah, beli gedung, beli mobil. Kenapa nambah kok malah duit kita berkurang kira-kira? Logikanya gimana? Ini minus. karena kita Ya karena melakukan kalau pembelian, jadi kalau kas kita kita berkurang. betul, kalau beli kan pakai duit ya. Nah, maka duit kita berkurang. Sekarang ini, aktivitas pendanaan yang berasal dari kenaikan wesel bayar. Utang kita bertambah. Kok malah ini duitnya kok bertambah ya? Utang bertambah, duitnya bertambah. Logikanya apa logikanya? Kalau kita wesel bayar kan utang itu ya, termasuk utang wesel. Jadi kalau wesel bayar tuh gini, saya ngutang ke si X gitu ya. Kemudian saya nggak bisa bayar, saya bikin surat pernyataan. Saya akan membayar 2 bulan ke depan. Nah itu kemudian wesel atau surat pernyataan yang saya buat itu disebut dengan wesel bayar. Jadi wesel bayar adalah surat yang dibuat oleh si pengutang, si pembeli. Ya, yang isinya adalah kesanggupan untuk membayar 2 bulan lagi itu wesel bayar atau promise istilahnya. Ya, masuk akal ya. Utang bertambah karena apa? Dapat duit dari situ. Tapi bikin perjanjian gitu ya. Nah, sekarang kenaikan obligasi. Kenapa obligasi nilainya naik gitu ya? Tahun lalu cuma 2 juta, sekarang 4 juta. Gitu ya. Kenapa kok di sini sifatnya adalah menambah kas? Ada yang tahu? Kenapa?
Karena obligasi itu kan utang, ya. Jadi saya nggak punya dana untuk mendirikan perusahaan, mendirikan gudang baru, nggak punya duit. Perusahaan saya nggak punya duit. Maka saya menerbitkan obligasi lembar-lembar kertas agar dibeli oleh orang lain gitu ya. Nah, ini adalah surat utang. Begitu utangnya obligasi saya jual, berarti surat utang ya, saya jual, maka banyak uang yang masuk ke saya. Maka otomatis ya logikanya duit kita bertambah. Gitu ya. Kasnya bertambah. Ini kok pointernya hilang-hilang terus ya. Ini bertambah. Sekarang ini. Pembayaran dividen kepada pemegang saham. Kenapa kok minus? Minus di sini. Ada Karena yang tahu? dibagikan ke Karena para investor itu karena tadi. kita memberikan kepada investor, Bu. Ya kan? Ada keluar uang kan ya, kita bayarkannya lo bagianmu gitu kan. Maka di sini nanti kita rangkum penurunan bersihkas dan sekuritas. Di awal tahun berapa gitu ya, minus 70, kemudian pada akhir tahun menjadi 80. Jadi arus kasnya ada selisih mutasi berapa? 10. Oke. Sekarang dari arus kas tadi ya, dari arus kas tadi akan Anda mungkin yang sudah pernah mendapatkan mata kuliah akuntansi ya. Nah, itu ada sedikit perbedaan laba menurut akuntansi dan laba di dalam arus kas. Kalau di akuntansi, laba akuntansi itu nekannya ada di laporan laba rugi yang paling bawah. Gitu ya. Tapi kalau menurut arus kas tidak eh, eh, laba tidak menunjukkan kas yang saat itu ada. Contoh, Anda membuat laporan laba rugi di sini. Bentar ya. Nih, tadi contohnya mana nih? Arus kas. Ini dia. Coba dilihat ini. Kalau kita lihat sekilas nih, tulisannya labanya berapa? Labanya. Berapa labanya? 60 ya kan? Tahun 2022. Atau 117 ini sebelum dibagi. Tapi 2021, 121. Kalau kita lihat di tahun 2022 misalnya, laba kita berapa? 117. Uang kita berapa? Apakah harus 117? Cashnya? Tidak. Jadi bisa jadi uang yang ada di laci kita itu lebih dari 117,5. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu kenapa? Saya ulangi lagi. Pimpinan Anda menanyakan, berapa laba kita? Anda jawab, 117,5, bos. Gitu ya. Terus bosnya nanya, berarti yang ada di laci Anda, di laci kita, apakah ada uang 117,5? Dibukalah lacinya. Ya. Ternyata jumlahnya lebih dari 117. Tetapi 110 atau 100, lebih ya, 127 misalnya. Jadi menurut laba rugi kita ada laba 117 ya. Tapi ya 117 ini. Tapi di laci kita jumlahnya lebih, bisa 127,5. Kenapa kira-kira? Karena di sini kita lihat ada penyusutan. Dia mengurangi duit kita minus 100. Padahal kenyataannya apakah ada? Tahu-tahu ada biaya penyusutan itu. Kan nggak ada.
gitu ya. Maka biasanya di laci kita itu isinya lebih besar daripada hitung-hitungan di laba rugi. Gitu ya. Jadi beda antara yang di akuntansi sama yang di laporan arus kas. Jadi nggak bisa asal comot. Jadi kalau ditanya nanti Anda disuruh membuat laporan arus kas, Anda langsung ambil aja kasnya kita adalah sekarang seperti dengan laba. Beda, ya beda. Kedua adalah di laba akuntansi dia mengakui adanya transaksi yang tidak melibatkan kas. Contoh, pada saat kita menjual barang ya, kemudian orang yang beli ke kita itu ngutang, maka kalau akuntansi gimana? Harus dicatat karena dia menggunakan metode accrual basis. Accrual basis itu meskipun belum dibayar harus di jurnal. Itu kalau di akuntansi. Tapi kalau arus kas, selama tidak melibatkan kas, artinya dia beli ke saya, tapi duitnya serungono, ya jangan dicatat. Ya, intinya kalau arus kas ini adalah cash basis. Tapi kalau laba akuntansi adalah menggunakan metode accrual basis. Jelas ya? Kemudian ini menurut laba akuntansi, laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Gitu ya. Tapi kalau di arus kas itu adalah ini, laba bersih masih ditambah dengan depresiasi yang Bu Yuliar cerita tadi. Kenapa harus ditambah biaya penyusutan depresiasi ini? Karena pada kenyataannya kita menulis biaya depresiasi 100 itu kenyataannya kita nggak benar-benar ngeluarin duit 100 kok. Ya, maka ada istilah NCF. Ya, ada istilah NCF. Apa itu? Net cash flow. Itu adalah dari EAT masih ketambahan dengan biaya penyusutan. Ditambahkan. Karena realnya kadang kita nulis minus biaya penyusutan, ada uang keluar 100. Tapi kenyataannya tidak ada. Maka NCF ini adalah EAT ditambah dengan penyusutan. Nah, sekarang apa bedanya laba akuntansi sama arus kas gitu? Apa bedanya? Jadi kalau laba akuntansi itu mencantumkan laba dan beban yang tidak tercantum dalam arus kas. Nih. Ya, karena tidak diterima atau dibayarkan dalam suatu periode. Nah, investor biasanya kalau saya mau invest ke sebuah perusahaan ya, saya invest PTA atau PTB itu biasanya tidak melihat labanya dulu. Tapi dilihat apa? Arus kasnya. Gitu ya. Kenapa arus kasnya? Karena kalau arus kas itu dia bisa dilihat menentukan dividen yang akan dibayarkan. Jadi misalnya dilihat, oh arus kasnya dulu periode lalu kayaknya kok sedikit ya. Waduh ini nggak prospek ini meskipun dia laba tapi rada pelit gitu perusahaan. Kan ada perusahaan kayak gitu. Labanya gede, tapi dividennya hanya diberikan 5% gitu dok. Ya, yang 95% masuk lagi ke dalam perusahaan. Pelit kan berarti ya. Jadi dilihat itu. Kayak misalnya Anda melihat apa perusahaan-perusahaan yang sahamnya bagus. Nah, yang blue chip apa contohnya? Yang digemari orang kalau di Indonesia kan BCA. Ya. Tapi belum tentu BCA memberikan dividen yang banyak juga. Ya, mungkin dari sekian miliar laba yang dia peroleh, dia hanya memberikan dividen kepada para pemegang saham yang mungkin hanya 5%-nya atau 10%-nya. Gitu. Nah, dari laporan itu, maka Anda bisa menghitung NOPAT. Apa itu NOPAT? NOPAT itu singkatannya Net Operation Profit After Tax. Jadi laba operasional setelah pajak. Artinya kita perlunya ngitung NOPAT ini apa? Perlunya menghitung NOPAT adalah berapa sih laba yang didapat oleh perusahaan ketika atau saat perusahaan itu nggak punya utang. Ya, jadi usaha didirikan hanya dengan memegang aset operation.
Ya, jadi sekali lagi, NOPAT adalah untuk mengetahui berapa sih laba yang diperoleh perusahaan ketika misalnya perusahaan itu nggak punya utang, dia hanya mengandalkan aset-aset operating. Nah, NOPAT ini dihitung dengan cara apa? EBIT. EBIT itu tadi di laporan laba rugi ya, dilihat ini ya, ini di LR, saya tulis LR, ini di laporan laba rugi, kemudian dikalikan dalam kurung satu ini nggak bisa Anda ganti 2, 3, 4, dan seterusnya memang sudah konstanta. Ya, dikurangi persentase pajak, artinya perusahaan Anda ditarik pajak berapa persen. Nah, kita lihat NOPAT-nya yang tahun 2022. Ya, dari EBIT-nya nanti Anda lihat di laporan laba rugi sekian, dikalikan 1 min 40%, misalnya ini, misalkan 40%, maka NOPAT-nya ketemu 170. Nah, kemudian kalau tahun 2021 itu NOPAT-nya menjadi 157 ya. Nah, jadi naik enggak ini? 2021 cuma 157, tahun 2022 itu adalah 170. Naik ya, betul ya, naik ya. Artinya apa? Artinya kalau misalnya usaha kita ini tidak didanai sama ngutang, tapi hanya mengandalkan aset operasional saja, maka di tahun 2021 itu saya labanya dapat ini loh. Tapi di tahun 2022 NOPAT-nya adalah misalnya di tahun 2022 itu bisnis kita ini gak pakai utang-utangan gitu ya. Tapi kita mendayagunakan aset yang kita miliki. Nah, itu adalah 170,3. Jadi lebih tinggi labanya. Jelas menguntungkan yang tahun 2022. Jadi bagus. NOPAT-nya naik. Itu ya. Sekarang tadi kalau Anda mengenal istilah apa? NCF, net cash flow. Dari mana? Dari labanya ditambah dengan penyusutan. Kenapa? Karena penyusutan itu sifatnya adalah non cash. Ya, jadi harus ditambahkan. Dulu sudah kadung dibiayakan, gitu ya, dianggap sebagai biaya, sekarang ditambahkan lagi. Kenyataannya gak ada uang keluar itu untuk biaya penyusutan. NCF. Nah, kemudian Anda akan mengenal yang namanya FCF. Apa itu FCF? FCF. Free, ya singkatannya Free Cash Flow. Nah, kenapa kita perlu menghitung FCF ini? Free Cash Flow. Artinya adalah, ini adalah setelah kita hitung ini ya, melalui rumus EBIT ya, earning before interest tax, laba sebelum interest itu bunga, sama sebelum pajak tax ya, dikalikan 1 min pajak, min tax, ditambah penyusutan, dikurangi belanja modal gitu ya, ditambah dengan selisihnya NOWC yang tadi. Nah, itu kita akan ketemu nilai FCF. Nah, sekarang FCF itu apa? FCF itu adalah jumlah uang kas ya. Jadi kalau Anda punya uang cash di dalam perusahaan yang bisa diambil tapi nggak membahayakan. Ya, tidak membahayakan siapa? Tidak membahayakan kinerja perusahaan untuk beroperasi sehari-hari. Ya. Jadi boleh diambil tapi ada batasnya. Batasnya adalah FCF ini. Jadi batasnya adalah melalui perhitungan ini adalah 109,7. EBIT datanya dari mana? Dari laporan laba rugi. Penyusutan dapat dari mana? Penyusutan ini dari laporan laba rugi. Nanti jangan sampai keliru. Jangan sampai cari biaya penyusutan di neraca ya, nggak akan ketemu. Kemudian 230 ini itu adalah belanja modal. Jadi yang dimaksud belanja modal di sini adalah arus kas dari investasi. Nah, belanja modal ini didapat dari mana nih nilainya ini? Didapat dari laporan cash flow, laporan arus kas. Jadi jangan cari belanja modal ini di neraca, nggak akan ketemu. Jangan cari ini di laporan laba rugi, nggak akan ketemu. Ya, carinya di laporan cash flow. Nah, kemudian NOWC itu tadi sudah kita hitung ya. Sudah kita hitung NOWC-nya tadi.
yang 22 adalah 800, 21 650. Anda hitung ketemu 109. Jadi Anda boleh ngambil ya dari kondisi keuangan di laporan laba rugi dan neraca yang di awal-awal tadi, Anda boleh mengambil kas 109,7. Ini adalah tidak membahayakan untuk operasional perusahaan. Gitu ya. Nah, sekarang yang bahasan terakhir adalah saya hubungkan dengan pajak. Ya, saya hubungkan dengan pajak. Kalau pajak itu kan kita mengenal pajak penghasilan individual. Kayak misalnya kita PPh 21, dapat bupot ya dari kantor. Itu namanya adalah pajak penghasilan dari individual. Ya. Kemudian saya misalnya punya saham gitu ya, nanam saham di perusahaan lain si A misalnya. Ya, maka dividen yang saya terima itu kena pajak. Itu namanya adalah pajak penghasilan individual. Ya, pajak dividen itu PPh pasal berapa? 23 kan misalnya ya. Kemudian ini keuntungan modal vs pendapatan biasa. Ada namanya capital gain vs ordinary income. Jadi kalau saya misalnya capital gain itu begini. Kalau saya ini sukanya jual beli saham. Saat saya beli saham BCA, satu lembarnya misalnya 10.000 misal. Dulu waktu saya beli. Ternyata sekarang saya mengejual, saya lihat harganya saham BCA itu adalah 15.000. Jadi saya untung berapa nih? Dulu kulaan saham cuman selembar 10.000, sekarang selembarnya bisa 15.000. Berarti per lembar saya untung berapa? Untung 5.000 ya kan? 10 ke 15 untung 5.000. Maka 5.000 itu disebut dengan capital gain. Jadi capital gain itu adalah keuntungan yang kita dapatkan akibat kita menjual saham harganya lebih tinggi daripada saat kita beli saham. Ya. Contoh mbiyen kulaannya cuma 5.000, saiki didol kok payu 12.000, berarti untungnya 7.000. Nah, itulah disebut dengan capital gain. Nah, kalau ada capital gain itu kan keuntungan. Ada lagi capital loss dong, ada. Capital loss itu kalau saya menjual saham itu harganya lebih murah daripada saat saya beli. Contoh, dulu kulaan saham harganya per lembar misalnya 10.000. Nah, pada saat saya kepingin menjual, karena saya butuh duit, saya jual. Harganya lah kok cuma 7.000. Berarti saya rugi berapa? 3.000. Maka 3.000 kerugian saya, ya akibat selisih harga jualnya lebih rendah daripada harga beli, itu namanya adalah capital loss. Itu ya. Oke, kita itu tadi bicara masalah pajak penghasilan individual. Sekarang kita bicara ke pajak penghasilan perusahaan atau kalau di perpajakan itu PPh badan. Gitu ya. Nah, kalau PPh badan berarti yang dikenakan bukan individu, bukan si B, si C, si A ya, si X bukan, tapi PT A, PT B kan PT ya, badan. Jadi kalau sebuah perusahaan itu beli saham, jadi selain individu kan juga bisa PT A beli saham PT Telkom, ya. PT Telkom beli sahamnya saham BCA, itu bisa juga kan. Nah, kalau dia mendapatkan dividen akibat dia punya nanam saham, ya, kemudian dia dikasih dividen, itu juga dikenakan PPh perusahaan. Ya, begitu juga bunga. Perusahaan PTA beli obligasinya PTB gitu ya. Kemudian di setiap bulan dia mendapatkan bunga obligasi. Maka bunganya itu juga dikenakan pajak, namanya pajak penghasilan badan. Lagi, keuntungan modal perusahaan. Kalau saya mendapatkan laba ya, perusahaan pasti semakin besar laba saya, maka semakin besar pajak yang harus saya bayar. Nah, pajak itu adalah PPh badan atau PPh perusahaan. Intinya, kalau penghasilan individual adalah PPh yang dibayar oleh seseorang, si A, si B, si C. Kalau PPh perusahaan adalah pajak yang dibayarkan oleh sebuah perusahaan. Gitu ya. Jelas ya, intinya cuman itu. Cuman dividen ada
ada yang dividen yang diterima oleh seseorang, ya individu, ada yang diterima oleh perusahaan. Tergantung siapa yang nanam modalnya, siapa yang beli sahamnya. Nah, sekarang saya ingin membedakan ini. Kalau tentang pendapatan bunga, ya, kalau pendapatan bunga itu apa? Pendapatan bunga itu, saya punya beli obligasinya seseorang, maka saya dikasih bunga setiap bulan. Itu namanya adalah pendapatan bunga. Pendapatan bunga yang diterima oleh perusahaan dikenai pajak. Ya. Jadi ingat kalau pendapatan bunga itu adalah bagi saya berarti saya punya obligasi, kemudian saya dikasih bunga, maka uang saya bertambah, penghasilan saya bertambah. Penghasilan saya bertambah berarti ini pajak ini nggak rela ya kita dapat duit ya, maka kita ditarik pajak penghasilan. Ya, ini kita bayar. Oke. Sekarang tentang biaya bunga. Kalau tadi adalah kita mendapatkan bunga, sekarang biaya bunga. Artinya beda cerita. Kalau tadi adalah kita beli obligasi, ini beli obligasi ya, beli. Kita kasus ini adalah beli obligasi. Oke. Kalau di sini adalah kita justru jual obligasi karena kita butuh duit, maka kita menerbitkan kertas-kertas yang mana harapan kita adalah dibeli oleh orang lain. Ya, jual obligasi. Kalau jual obligasi banyak orang yang menanamkan duitnya ke saya, maka resikonya adalah saya setiap bulan harus bayar biaya obligasi atau istilahnya adalah kupon. Ya, nah ini biaya bunga yang dibayarkan perusahaan adalah beban yang bisa dikurangi. Ya, sedangkan dividen tidak. Maka sistem pajak lebih menyukai pembiayaan dengan utang daripada ekuitas. Nah, ini perang antara obligasi sama saham ya. Kalau yang obligasi beda sama saham. Kalau obligasi, kita pasti di laporan laba rugi ada biaya pembayaran bunga obligasi itu apa namanya? Biaya. Semakin besar biayanya, maka semakin apa labanya? Nah, coba dilogikakan. Semakin besar biayanya, maka laba kita semakin apa? Dianggap penjualnya tetap. Kecil, Bu. Kecil. Iya. Semakin kita biayanya, kita ngeluarin biaya banyak, padahal pendapatnya segitu-gitu aja, maka apa? Laba kita turun, ya kan? Turun. Oke. Jadi orang kalau ingin nggak kena pajak gitu ya, orang kalau pingin nggak perusahaan kalau pingin nggak kena pajak, kira-kira lebih milih mana ini? Mendapatkan modal dari menerbitkan saham atau menerbitkan obligasi saja? Menerbitkan obligasi saja, Bu. Menerbitkan obligasi, kenapa? Karena biaya bayari tadi ya, itu bisa dianggap sebagai biaya bayar bunga tadi loh ya kepada para investor obligasi. Tapi kalau saham, apakah bisa? Kalau saham itu biaya bayar dividen tidak boleh masuk di laporan laba rugi, tidak boleh dianggap sebagai biaya. Ya, jadi tidak boleh dianggap sebagai biaya kalau itu kita bayar dividen. Ya, jadi bayar pajak dulu, baru kemudian ngitungnya dividen. Makanya tadi Anda lihat kan di laporan laba rugi dividen itu ada di bawah. Setelah EAIT, setelah Earning After Interest and Tax. Itu ya. Jadi pada intinya bagaimana dengan laba operasi dan pajaknya? Laba operasi yang dibayarkan sebagai dividen, ya, berarti kita milih jualan saham ya daripada jualan obligasi, maka menjadi subjek pajak berganda. Nah ini, dividen ini kita kena pajak dua. Kita sebagai perusahaan
kena, ya. Karena apa? Ada labanya. Orang investor kita yang beli saham kita itu juga kena pajak, ya. Jadi kena goro-goro dividen ini si perusahaan yang ngeluarin saham tadi ya kena pajak akibat laba kan ya, punya laba. Dan yang kedua pemegang saham juga kena pajak karena dividen merupakan penghasilan bagi seseorang. Penghasilan wajib kena PPh. Gitu ya, nggak enak dua kali ini dividen. Si pemilik usaha kena pajak, si investornya juga kena pajak. Oke, jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan di bab pertemuan yang kedua, gitu ya. Untuk selanjutnya, saya punya soal breakout room. Mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum kita masuk di breakout room, atau bukan Izin bertanya, breakout room ya? Iya, iya. izin bertanya Bu. Yang pertama, untuk yang laba bersih ditahan itu, apa namanya, kita itu wajib melihatkan gitu ke investor atau ndak dilihatkan Bu? Itu yang Harus pertama. dilihatkan. Oh, harus dilihat. Iya, harus dilihatkan. Jadi kalau namanya kepesertaan modal itu kan si penanam modal boleh cawe-cawe ya, boleh memanage ya. Namanya juga misalnya kita kerjasama dengan seseorang, kamu mau nggak invest ke saya? Itu kan berarti sama-sama tahu. Nah, maka melalui kalau di investasi saham itu ada istilahnya adalah RUPS ya, Rapat Umum Pemegang Saham. Itu menentukan berapa laba yang harus dibagikan sebagai dividen dan berapa laba yang mesti ditahan lagi, dimasukkan lagi dalam perusahaan. Gitu, Ibu. gitu ya. Ya, Pertanyaan pertama itu ya. ya. Nah, ada lagi? Untuk yang kedua, Bu, misalkan kalau tadi kan kasusnya labanya kan plus ya, Bu ya, sekitar 117,5 ya, Bu ya. Nah, misal nih kejadiannya itu perusahaan itu rugi, Bu. Nah, untuk dividen itu apa tetap dipotongkan atau seperti apa, Bu? Ya. Kalau perusahaan rugi itu tidak harus dipotongkan, namanya juga kerjasama ya. Tapi kalau obligasi itu si investor kan nggak mau cawe-cawe ya. Pokoknya saya tidur di rumah, intinya setiap bulan saya terima duit, mana duitnya plung 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 gitu ya. Nah, itu beda lagi kalau yang saham. Kalau saham ini misalnya labanya sampai minus, ya maka investor tidak akan menerima dividen. Makanya kalau saham itu risikonya tinggi memang, gitu ya. Tapi kalau sudah kadung untung, bayangkan sekian banyak keuntungan sampai MM-an itu dibagi dengan para pemegang sahamnya aja. Bayangkan. Jadi banyak banget yang diterima oleh si investor. Tapi ya itu resikonya. Kalau kita nggak pinter manage, nggak bisa mendatangkan laba yang tinggi, ya nanti hasilnya minus. Itu minus berarti tidak bisa menerima dividen. Maka hukum investasi itu kan berlaku high risk, high return, low risk, low return. Kalau pengen keuntungan atau return yang rendah-rendah aja, pokoknya aman, ya pilihlah beli obligasi. Tapi pasti kita terima ya duitnya, returnnya setiap bulan. Tapi kalau kepingin orang yang suka tantangan gitu ya, suka tantangan, berani ambil risiko, maka biasanya suka suka membeli bukan obligasi tapi membeli saham gitu. Makanya kalau kita beli saham itu kan ibaratnya kalau perusahaannya pas untung itu kita jadi OKB gitu ya, OKB orang kaya baru kan gitu ya. Tapi begitu perusahaan yang kita investasi itu rugi ya maka kita nggak jadi OKB ya, tapi OGB ya, OGB orang gila baru ya, karena kepikiran dananya nggak bisa balik ke kita. Itu Mbak. Ada lagi Sama mungkin? terakhir, Bu. Terakhir, Bu. Heeh, Eh, heeh. kalau di perusahaan kan
biasanya kan ada semacam kayak bonus gitu ya, kamu di luar dari gaji dan THR gitu ya Bu ya. Itu apakah bonus itu didapatkan karena yang free cash flow tadi Bu? Karena sejumlah kas yang dapat diambil tanpa membahayakan kemampuan perusahaan. Ya, bisa Atau diambil dari situ, bisa jadi, bisa jadi. Kalau di perusahaan kan selain karyawan dapat gaji gitu kan ya, selain dapat THR setiap tahunnya, itu kalau penjualannya tercapai gitu ya, target target misalnya marketing targetnya bisa 1 tahun ini 1 M misalnya, terus pimpinannya janji ya, kalau ini misalnya tercapai maka Anda saya kasih bonus gitu ya, itu bisa jadi sebagai alat menghitung ini, menghitung yang aman tadi ya, arus kas bebas atau FCF, free cash flow gitu. Ibu cukup. Terima Cukup kasih. ya. Oke. Oke, lanjut kalau nggak ada. Ini untuk apa namanya jumlahnya berapa ini Mbak Desti? Ada 12, Bu. Mas ya yang hadir ya. Nah, oke soalnya ini nomor absen 1, silakan apa manfaat perusahaan perlu menghitung EPS. Kemudian soal kedua itu dikerjakan oleh nomor absen 2. Sudah tahu kan nomornya ya? Sebentar, sebentar ini. Oh, soalnya 2 kelas ya. Oh, nggak apa-apa, soalnya banyak kok. Jadi baik Anda kelas yang AM ya, maupun kelas yang digital, ya sama-sama nomor 1 kerjakan nomor 1. Nomor absen 2 kerjakan soal nomor 2 gitu ya. Oke, soal nomor 3 dikerjakan oleh nomor absen 3 baik kelas AM maupun kelas digital. Soal nomor 4 dikerjakan oleh nomor absen 4 juga. Nomor absen 5 mengerjakan kayaknya nanti 8 ya maksimal ya. Nomor absen 5 mengerjakan soal nomor 5. Absen nomor 6 mengerjakan, ini soalnya saya contohkan ada neraca, di sini ada laporan laba rugi, ada data penting, ada perubahan ekuitas, laporan arus kas. Nah ini, berarti nomor absen 6, 6, 6 itu mengerjakan 6A. Nomor absen 7 mengerjakan 6B. Nomor absen 8, 6C. Kalau ada nomor absen 9, 6D, dan seterusnya. Ya, gitu ya. Soalnya bisa di-share Mbak Desti. Siap, Bu. Oke, sambil Bu Yuniar break sebentar ya, 10 menit. Mungkin 10 menit bisa ya, setiap orang kan hanya dapat 1 soal, nanti mungkin mengutarakan pendapatnya. Untuk soal sudah saya share di room chat. Teman-teman, silakan bisa dikerjakan. Selamat mengerjakan. Kak, izin bisa Kak, mohon maaf. dibagikan absennya. Iya, absennya Kak. Untuk yang offline minta ke Bu Yuniar, untuk yang online bisa saya share gitu ya. Oke. Ya, ini yang absen ya. Ini saya taruh di mana nih Mbak Desti? Oh, saya taruh di grup ya. Boleh, Yang Bu. dealer ini kan Mbak Desti ya Oke, ini. ya, yang Yang online digital ini saya yang AM ya. Oke. Yang AM saya letakkan. Bu, maaf izin nanya. Mm-mm. Ini ada grup mata kuliahnya? Ada. Belum gabung. Belum, Bu. Coba WA Bu Yun. Oh ya, ini sudah ada ini. Yang Oke, online sebentar sepertinya namanya. belum gabung semua, Bu. Oh iya. Saya kirim ke Mbak Destika ini. Boleh, Bentar Bu, ya. boleh. Ini Selasa ya. AM. Saya kasih linknya ya. Bentar Mbak Desti. Ini yang saya share absen yang kelas AM.
di grup. Mbak Desti, saya kasih nomornya, oh, linknya ya. Oke, link Desti. Oke, sudah 10 menit ya? Sudah 10 menit belum ini? 4, 3, 3, 3. Kayaknya sudah ya. Sudah, Bu. Heeh. Ada yang ini mulai dari yang saya lihat lagi soalnya. Nomor 1, nomor absen 1 mungkin bisa menjawab pertanyaan ini. Siapa nomor 1? Boleh, ada 2 kan? Udah 2 nomor 1. Monggo silakan nama, sebutkan nama dulu. Nama Aniasi Wulandari. Aniasi, sebentar, saya cari. Mbak Aniasi, gimana? Ya. Apa manfaat perusahaan perlu menghitung EPS? Jadi manfaat perusahaan perlu menghitung EPS itu yang pertama Bu, untuk mengetahui laba yang diperoleh untuk setiap lembar saham. Jadi kan untuk investor itu tidak hanya tertarik pada total laba bersih, tapi juga kan ingin tahu seberapa besar keuntungan yang relevan untuk tiap lembar saham yang mereka miliki. Kemudian bisa menarik minat investor karena investor kan sering menggunakan EPS untuk menilai apakah saham perusahaan layak dibeli atau tidak. Kemudian membantu perbandingan dengan perusahaan lain. Jadi EPS itu memudahkan investor untuk membandingkan tingkat keuntungan antara perusahaan yang berbeda. Ya, oke. Intinya EPS menghitung laba per lembar saham, Saham. gitu ya. Ya. Oke. Terus nomor duanya ada 2 juga. Manfaatnya Bu. DPS. Ya, nama Diana Dwi. Diana. Oke, Mbak Diana, gimana Mbak? Manfaat dari menghitung DPS itu, perusahaan dapat mengetahui berapa besar dividen yang akan diterima setiap pemegang saham. Jadi jika DPS-nya meningkat, menandakan laba perusahaan itu baik. Seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya ada eh, dari laba perusahaan ya, sebagian untuk dibagi-bagikan untuk para pemegang saham sebagai dividen namanya, sebagian lagi laba Ya. ditahan. Nah, kalau dari dividen itu saya punya 1.000, karena ada seorang lagi punya 2.000 lembar mungkin ya. Nah, maka Ya. ngitungnya di situ. Semakin per DPS-nya tinggi, maka ya saya akan menerima eh, DPS yang lebih banyak. Tapi tergantung juga berapa lembar saham yang saya miliki, gitu ya. Secara Iya. proporsional memang naik. Oke, terima kasih Mbak Diana. Kemudian nomor 4, BVPS, Book Value per Share. Nomor 3, ada 2 ya, Oke Bu, baik. Saya ya, Firhan. Mas Firhan. Oke, Mas Firhan. Book value per share atau BVPS itu bermanfaat untuk perusahaan mengetahui besarnya nilai aset bersih perusahaan yang menjadi hak per lembar sahamnya, Bu. Kemudian manajemen ataupun manajernya itu jadi dapat menilai kira-kira keputusan-keputusannya kayak pengembangan usaha, penggunaan utangnya, sama pembagian dividennya itu kira-kira bakal meningkatkan nilai perusahaannya bagi pemegang saham atau justru bakal mengurangi nilainya. Kemudian dari pemaparan Bu Yuniar tadi, BVPS itu kalau saya lihat juga jadi indikator dari kekuatan modal, Bu. Karena itu menunjukkan ekuitas per lembar sahamnya yang beredar. Jadi itu jadi dasar pembandingnya untuk menilai kewajaran sahamnya di pasar. Itu sih Bu, mungkin Jadi kalau dari saya.
Atau ada yang perlu Oke. didiskusikan lagi, Bu? Iya, Mas Firhan, terima kasih. Jadi kalau kita intinya BVPS ini book value ya. Kalau kita lihat di neraca itu kan ada modal ya kan, modal sebesar jumlah uang ya, jumlah uang yang kita jadikan sebagai modal bagi orang-orang yang membeli saham kita gitu ya. Jadi total saham kita itu dibeli kalau dirupiahkan berapa M itu. Nah, berapa M itu dibagi dengan jumlah lembar yang laku itu berapa di pasar, ketemulah BVPS. Itu ya. Jadi Iya, Bu. intinya BVPS itu sederhananya adalah eh, modal dari para pemegang saham gitu aja. Tapi kemudian dibagi dengan jumlah lembar. Baik, Bu Oke. Yuniar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berikutnya yang nomor 4, ada soal ini ya. Tabelnya seperti ini, ada laba sebelum pajak 2M, terus ternyata jumlah lembarnya keuntungannya 1,6. Oh, tapi setelah pajak ya kan? Terus lembar sahamnya 10 juta sudah laku ya di pasar. Sudah laku di publik, dibeli oleh masyarakat. Ditanya EPS-nya berapa? Itu silakan yang mau menjawab nomor 4. Gracia, Bu. Siapa? Gracia. Oh iya, Mbak Grace. Gimana Mbak Grace? Untuk jawabannya itu laba bersih setelah pajak dibagi sama jumlah lembar saham yang beredar, Bu. Jadi 600 juta dibagi sama 10 juta, hasilnya 160. Oke. Jadi EPS-nya adalah 160. Kalau misalnya perusahaan itu mendapatkan laba sekian, maka cara membacanya, kalau saya mau investasi di perusahaan ini, kondisinya kayak gini, maka apa yang ada dalam benak saya? Oh, ini 160 ini. Apa keuntungannya per lembar. Kalau saya punya sekian lembar, ya tinggal dikalikan berapa lembarnya. Gitu ya. Oke, kemudian ini nomor 5. Ini PT ABC ingin membayar dividen kepada saham ini yang beredar adalah 1 juta sekarang. Udah laku di pasar ya. Dividennya, DPS-nya berapa? Oke, nomor 5 siapa yang mau coba? Laila, Bu. Oke, Laila ya. Oke, Mbak Laila. DPS-nya itu kalau perhitungannya 100 juta dibagi 1 juta sama dengan DPS-nya, Bu. 100. Jadi dividen per share-nya atau DPS-nya PT ABC adalah 100 per lembar saham. Ya, ya. Sehingga kalau misalnya ini kan dividennya total 100 juta. Ini rencana dibagikan aja ini kepada misalnya sekian juta lembarnya, 1 juta lembar. Kemudian misalnya Bu Yuniar punya 500.000 lembar. Jadi separuh dari sahamnya PT ABC saya yang beli gitu ya, 500.000 lembar kan separuhnya ya. Total yang laku kan 1 juta. Dari 1 juta saya yang beli 500.000-nya. Berarti berapa dividen yang saya terima? Tadi ketemu berapa dividennya? 100 ya. Kalau saya punya 500.000 berarti 500.000 kali 100 berapa itu? 50 juta ya. Nah itu maka tergantung dari jumlah lembar yang saya terima. Karena DPS ini kan per share, per lembar. Berikutnya nomor 6, nutut nggak waktunya ya ini ya? Apa ada yang mungkin sudah selesai? Nailul, Bu. Oh iya, Nenden, Bu. oh sudah ya. Oke, Nailul. berarti nomor Oke. 6 ya. Nomor absen 6 Nah, berarti. Nomor absen iya, 6 Nailul. di Nailul ya, Nailul ya. Iya. Diminta Jadi untuk cari menghitung silakan.
Jadi untuk menghitung dampak ekspansi terhadap NBC itu pakai rumus NBC yang aset lancar dikurangi utang lancar. Untuk tahun 2019 itu 1.124.000 dikurangi 481.600 itu hasilnya 642.400. Nah, untuk NBC 2020 itu 1.926.802 dikurangi 1.650.568 hasilnya Hmm, 576.234. Nah, ini oke. nunjukin kalau NWC-nya itu turun sebesar 366.166 dari tahun 2019 ke 2020. Nah, ini nunjukin kalau perusahaan itu melakukan ekspansi, kewajiban lancarnya itu meningkat lebih besar dibanding aset lancarnya, sehingga likuiditas perusahaannya jadi turun. Ya, oke. Jadi sudah betul ya, karena di sini CA itu current asset ya. Ini juga turun, ya likuiditasnya turun karena NWC-nya turun. Oke, kemudian yang nomor 6 soal nomor 6B yang jawab adalah nomor absen 7. Silakan. Nenden nih Bu. Ya, Nendi. Nah, jadi dampak terhadap NOWC itu mengecewakan wajib bayar karena termasuk pendanaan. Nah, setelah dilihat dari data NOWC 2019, itu kan dia di 1.124.000, terus dikurangin sama 145.600 yang ditambah sama 136.000. Jadi hasilnya 842.400. Sedangkan di NOWC 2020 itu di 1.928.802 dikurangin sama 524 524.160 yang ditambahkan dengan 489.600. Jadi hasilnya 913.042. Nah, itu kan meningkat ya Bu ya. Jadi itu menunjukkan kalau ekspansinya itu membutuhkan modal operasional bersih yang lebih besar untuk mendukung kenaikan stok atau inventory dan piutang gitu. Sudah Bu. Oke, terima kasih. Yang Sama-sama terakhir, Ibu. soal terakhir. Yang terakhir ya, nopat ya. Masih adakah soal nomor absen 8? Nggak ada ya? Nggak masuk? Untuk nomor Oh, berarti, masuk Bu, dia lagi oh, meeting iya. Bu. Oh, ya sudah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita lompat aja ya, ini karena waktunya juga sudah mepet. Untuk yang nomor berikutnya C, D, dan E ini bisa Anda bukan tugas, tapi kalau pengen mencoba di rumah boleh, itu ya untuk latihan boleh. Oke, eh dari saya itu aja untuk perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Anda semua, terutama kalau Anda punya bisnis ya. Nah, ini ilmu ini memang dijadikan sebagai dasar ya untuk pelaporan keuangan. Dan tadi ada ilmu perpajakannya saya tambahin, itu juga mungkin bisa jadi masukan, insight bagi Anda. Oh, saya kalau cari dana itu lebih baik pakai ngutang aja atau apa namanya kepesertaan ya dengan apa namanya penanaman modal. Karena kalau kita lihat tadi kan lebih murah apa? Ternyata pembayaran kalau dilihat dari pembayaran pajak lebih murah kalau kita ngutang kan ya. Nah, lebih baik kalau kita mau ngutang karena biaya yang kita keluarkan boleh dianggap sebagai biaya di laporan laba rugi. Gitu. Oke ya. Oke, saya kira cukup sekian dulu perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu lagi setelah Lebaran ya. Karena kita kan libur ini 2 mingguan kayaknya Mbak Desti ya. Iya Bu, betul. Mhm. Oke, dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Desti. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Waalaikumsalam wabarakatuh. Bu warahmatullahi Yunia. Terima kasih wabarakatuh. Bu. Terima Terima kasih kasih Oke, Bu Bu terima Yunia. kasih. Yunia. Ya, sama-sama.
Terima kasih, Bu. Sama-sama.